dosa yang mungkin kami pernah perbuat di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa tangan kemurahan Tuhan selalu terbuka bagi setiap kami, dan kami percaya bahwa dosa kami akan dihapuskan. Kami rindu pada pagi hari ini ketika sebentar kami akan berdoa secara pribadi untuk mengakui setiap salah dan dosa kami. Pertama-tama kiranya Tuhan boleh membersihkan hati kami pagi hari ini. Apabila ada dari kami semua yang mungkin masih menyimpan iri dan dengki, ataupun akar pahit dalam kehidupan kami, Tuhan angkat, Tuhan bersihkan, dan juga Tuhan boleh melayakkan kami pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengakui segala dosa kesalahan kami, baik perkataan, perbuatan, hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami sehari-hari. Oh Tuhan, tolong ampunkan kami atas dosa yang kami lakukan ini, sehingga Engkau merasakan, memberikan keampunan itu, kami pun dapat meninggalkan dosa itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu membantu kami. Kami melupakan, bahkan meninggalkan, sehingga kami layak menerima berkat-berkat yang Kau berikan dan Engkau telah berikan. Terima kasih Tuhan atas keampunan. Kami persembahkan hanya dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Benar Amin. Tuhan, kasihanilah hamba-Mu yang berdosa ini. Sucikan hati masing-masing kami yang sedang tunduk berdoa saat ini. Jauhkan kami dari kesombongan, iri hati, kebencian, kedengkian, balas dendam. Biar kami boleh mempunyai hati yang suci dan damai dengan semua orang, agar kami boleh memandang wajah Tuhan yang suci. Terima kasih atas pengampunan yang Tuhan beri, dan biarlah kami juga siap mengampuni kesalahan orang, sebagaimana Tuhan mengampuni kami. Amin. Amin. Hamba-Mu berlumur dosa Tuhan, dengan segala keberadaan dan keserakahan, datang di kaki salib Tuhan Yesus. Mohon tolong sucikan kami agar kami layak menerima berkat-berkat surga untuk kami semua yang hadir pada saat ini, hamba-Mu, anak cucu kami, dan semua keluarga dalam Tuhan Yesus. Dengan mengikut doa pagi ini, Engkau menolong kami. Ikatlah kami dengan tali kasih Yesus. Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Amin. Tuhan di sorga, kami datang lagi di hadapan kami, menyadari akan segala kelemahan dan kekurangan kami. Banyak kali Tuhan kami melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan, baik dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Di dalam nama Yesus, nama kami. Amin. Amin. Tuhan Bapa di surga, ampuni hamba-Mu, ampuni anak hamba-Mu. Tuhan, kiranya tiliklah hati kami, ajarlah kami untuk meninggalkan segala dosa, kesalahan, kelemahan, kelalaian, dan kebodohan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau mendengar dan menjawab kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan ampuni kami, Tuhan. Silakan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami memohon kiranya Tuhan mengampunikan dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Setiap hari kami memohon keampunan, tetapi setiap hari, bahkan setiap saat, kami berbuat dosa, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, menyakiti orang lain, beristimewa menyakiti hati Tuhan. Ya Bapa di surga, ampunilah kami Tuhan, agar kami layak meminta dan memohon kepada. Terima kasih Tuhan. Amin. Benar Tuhan, kami orang berdosa. Kami berserah tetapi hanya setengah-setengah hati, karena kami
tidak percaya akan kuasa Tuhan. Iman kami compang-camping Tuhan. Penuh dengan kekhawatiran, keraguan, kecemasan, padahal kami sudah berdoa. Roh Kudus, berikan kami senantiasa kekuatan dan halaukan segala pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran yang penuh dosa. Amin. Amin. Tuhan, kami datang Tuhan saat ini karena kami tahu Tuhan bahwa kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Hanya Engkaulah saja yang dapat menyucikan dosa kami Bapa. Maka kami datang untuk memohon pengampunan dari Engkau ya Bapa. Ampunilah kami Bapa segala kejahatan dan dosa pelanggaran kami ya Bapa. Bapa, kasihanilah kami Bapa. Kuduskanlah kami Bapa agar kami boleh kudus di hadapan-Mu. Amin. Di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, firman Tuhan berbunyi, berbicara kepada kita semua, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Sehingga pada saat ini mari sama-sama kita merenungkan akan ayat firman ini ketika ada instrumen yang akan Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, setelah kami semua datang dengan penuh kerendahan hati menyampaikan setiap pengakuan dosa kami pada pagi hari ini, kami percaya walaupun kami tidak bisa melihat dengan mata berdosa kami, namun ada malaikat Tuhan yang tengah mencatat tiap permohonan kami sampaikan pada pagi hari ini. Bahkan telinga kemurahan Tuhan sementara mendengarkan setiap isi hati kami. Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini berkomitmen bersama-sama bersatu hati mendoakan untuk pergumulan kesehatan dari nama-nama yang akan kami sebutkan Bapa. Kami rindu mendoakan untuk Bapak Robert Lumintaintang, untuk Ibu Caroline Lumintaintang, Ibu Juanita Suling. Kami rindu juga untuk mendoakan Tuhan untuk Ibu Lala Basarewan, untuk Ibu Marlin Karamoy, untuk adik Aislinn Sahertian. Kami juga rindu Tuhan mendoakan untuk Ibu Foni Boylan, Ibu Since Watulingas. Kami juga rindu mendoakan Tuhan pergumulan kesehatan untuk Ibu Mide Sinurat, juga Ibu Ingetiwo, Bapak Joko, Ibu Sylvia Muntu, begitu juga dengan Bapak Pete Londok, Bapak John Kumendong yang pada saat ini terbaring lemah. Kami juga rindu mendoakan Tuhan untuk pergumulan kesehatan Ibu Sylvia Abutan, untuk Ibu Heni Suwondo, Ibu Shana Walean, Bapak Sugiyarto. Kami juga rindu Bapak mendoakan untuk Dr. Francisca Badudu, untuk Saudari Cira Sumendap,
Kami juga rindu mendoakan untuk Bapak Dol Fratulangi, begitu juga dengan Ibu Foni Veronica Musuh. Kami juga rindu Bapak mendoakan pada pagi hari ini untuk Ibu Vera Mawikere, untuk Bapak Berti Ekel, Bapak Henry Syahaan, begitu juga dengan Ibu Linda Mamora. Kami juga mendoakan untuk Pendeta Bunhok Pasulatan, ada Ibu Nina Dumais, ada Ibu Debi Hehanusa, Bapak Erwin Badudu, Bapak Robi Surento. Kami juga rindu mendoakan untuk Saudari Nita Mingkit, Bapak Dwiki, mantu dari Ibu Kiki. Kami juga rindu mendoakan untuk Tony, anak Ibu Sylvia Abutan, ada Saudara Nano, anak dari Ibu Ratna. Kami juga rindu mendoakan Tuhan untuk Saudari Ruth Sihombing, adik Rafael Sihombing, Bapak Gusya Eno, dan juga Bapak Brian Tukali. Bapak, kami percaya bahwa kuasa Tuhan melebihi dari apapun yang kami hadapi atas dunia ini. Kami percaya Tuhan yang mengetahui jadi yang dialami oleh anak-anak Tuhan ini Bapak dalam pergumulan kesehatan mereka. Mungkin ada yang atau mungkin ada yang sedang berjuang dengan alat-alat di rumah sakit, atau ada pun juga yang pada pagi hari ini mereka semua sedang bergumul untuk pemulihan kesehatan Bapak. Sehingga kami rindu, kami panggil namamu, supaya pemulihan itu boleh terjadi untuk anak-anak Tuhan ini. Dan Tuhan kiranya boleh memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Kami rindu supaya suatu saat nanti ketika Engkau telah memulihkan mereka, mereka boleh kembali sembuh. Ini akan menjadi satu kesaksian yang hidup bahwa campur tangan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan setiap umatnya. Kami juga rindu Tuhan mendoakan pada pagi hari ini, mungkin ada nama-nama yang tidak kami ucapkan, namun kami percaya Tuhan mengetahui jauh lebih daripada kami manusia berdosa. Siapapun di luar sana yang sedang bergumul dengan kesehatannya, ataupun ada tindakan-tindakan medis yang akan dilakukan, kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhanlah yang akan bekerja, Tuhanlah yang akan menyempurnakan setiap kesehatan umat-umatnya. Kami rindu Tuhan untuk pagi hari ini mendoakan juga untuk anggota, keluarga, atau sahabat, partisipan doa yang pada saat ini yang mungkin jauh dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Armida, Jody, Arya, dan Amel. Baik juga kami semua, mungkin ada nama-nama yang terus kami doakan Tuhan. Kami rindu supaya mereka boleh mengenal akan kebenaran, atau mereka yang sudah undur jauh daripadamu. Sehingga pagi ini kami menyatukan hati kami, Tuhan. Kami bermohon supaya Tuhan boleh menjamah hati dari nama-nama yang terus kami doakan setiap saat. Supaya ketika Tuhan melawat mereka, mereka akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka akan bersuka cita, dan suatu kerinduan kami, Tuhan akan nyatakan ketika mereka boleh bersama-sama dengan kami berada dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami juga rindu mendoakan Tuhan untuk pelayanan setiap partisipan doa, ministry gereja, persekutuan, dan juga penginjilan. Secara khusus kami rindu mendoakan untuk outreach ministry, di mana dengan adanya ministry ini menjadi media bagi kami semua merasa terberkati. Kami berada dalam persekutuan doa, saling menguatkan, bahkan dengan adanya ministry ini menjangkau banyak jiwa-jiwa dengan pembelajaran firman Tuhan. Tuhan senantiasa boleh memberkati untuk setiap umat-umat Tuhan yang telah berdedikasi memberikan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan melalui dengan ministry ini. Sehingga kiranya dengan adanya ministry ini terus boleh membawa banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Terlebih kami juga rindu mendoakan untuk prayer circle kami di setiap hari Selasa dan Kamis. Karena Tuhan terus berkati supaya dengan adanya doa subuh ini, persekutuan doa ini akan terus membawa kami lebih dekat kepadamu ya Bapa. Dan banyak orang yang terberkati. Kami juga tak lupa pada pagi hari ini, rindu Bapak untuk mendoakan beberapa usulan doa yang masuk di kolom chat. Kami rindu mendoakan untuk dari Ibu Ina Junseo. Kami rindu Bapak untuk mendoakan tentang anaknya Junseo Harefa dan Jocelyn Veronica Harefa yang sedang sakit.
Bapa, apapun yang sedang dihadapi oleh keluarga ini, kiranya Tuhan berkati. Anak-anak mereka, kiranya Tuhan boleh pulihkan. Bahkan setiap usaha obat-obatan mungkin yang mereka sedang konsumsi ataupun tindakan medis yang akan dilakukan. Kami percaya Tuhanlah yang akan campur tangan sehingga kesehatan yang sempurna akan menjadi bagian dari anak-anak Tuhan ini. Ya Bapa, kami juga rindu mendoakan untuk usulan doa dari eh, Saudari Yohana, kiranya Tuhan boleh memberkati Ibu Ice yang akan menjalankan tindakan medis operasi tulang belakang, dan juga Ibu Siregar yang sedang sakit. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan bekerja melalui tim medis, Tuhanlah yang akan menyempurnakan kesehatan dari Ibu Siregar, begitu juga dengan Ibu Ice yang akan eh, mengikuti operasi. Kiranya Tuhan terus berikan kedamaian di dalam hati Ibu Ice, supaya segala sesuatu dia boleh lalui dengan baik. Dan kami rindu mendengarkan kabar baik ketika telah dipulihkan menjadi satu kesaksian bahwa Tuhan begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga rindu mendoakan Tuhan untuk dari Ibu Selvi Gerung, kiranya Tuhan boleh memberkati untuk pergumulan kehidupannya ketika ingin mendoakan anaknya supaya tidak lagi bekerja pada hari Sabat. Bapak, kami percaya bahwa setiap usaha dan pekerjaan itu datang daripadamu. Sehingga apabila ada kerinduan ketika anak terkasih bekerja pada hari Sabat, kiranya Tuhan memberkati, memberikan yang terbaik. Karena kami percaya Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan walaupun bagi kami terkadang mustahil sebagai manusia berdosa, tapi cara Tuhanlah cara Tuhan yang terbaik. Sehingga apapun yang menjadi pergumulannya ini, kiranya Tuhan boleh berikan jalan keluar, dan kami semua akan bersuka cita di dalam Tuhan. Kami juga rindu mendoakan Tuhan untuk pembangunan gereja Taman Harapan Senangan Sonder. Bapa, kami percaya bahwa gereja Taman Harapan Sonder ini adalah biji mata Tuhan. Dan sebagai manusia, sebagai anggota jemaat telah berusaha bagaimanapun caranya kami boleh membangun dengan usaha-usaha yang kami lakukan. Namun kami percaya semua tidak ada artinya apabila tidak ada campur tangan Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan kuasa Tuhan. Tuhan boleh memberkati jemaat ini sehingga suatu saat nanti kami rindu mendengarkan bahwa gereja Tuhan boleh berdiri dengan megah untuk membawa banyak jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan kiranya terus memberkati usaha-usaha yang dilakukan dari anggota jemaat ini. Dan pada saat ini, dipersilakan bagi partisipan doa juga untuk boleh melayangkan doa permohonan. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kebutuhan kami saat ini adalah kebutuhan kami akan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu dapat dicurahkan pada masing-masing kami yang sedang berdoa saat ini Tuhan. Sebab bukan oleh gagah dan kuatnya kami, tapi hanya dengan pertolongan Roh Kudus sajalah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah membahagiakan masing-masing kami bisa berdoa, mendengarkan suara Tuhan di pagi subuh yang indah ini. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Mulai dari GC, divisi, uni daerah sampai ke jemaat-jemaat. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lebih khusus pelayanan hamba Tuhan Pendeta Gregory Tenangun di Banten, Jakarta, Banten. Sebagai gembala, biarlah Tuhan membantu hamba Tuhan ini. Sehat-sehatkan beliau agar tidak terhalang untuk melayani Tuhan. Begitu juga hamba-Mu berdoa untuk mereka-mereka yang sedang dalam bergumul dengan iman mereka, di antaranya Ibu Meike Peluang, Dince Wenu, Rio di Lomputoy, lebih khusus Priscilia Talmeo. Tuhan, kerinduan hati kami, supaya mereka boleh datang pada Tuhan sebelum pintu kasihan ditutup. Dan biarlah apa yang kami sudah sampaikan kepada mereka menjadi berkat bagi mereka, dan kami sedang mengukir kasih Kristus di hati mereka, dan mereka akan mengingat Tuhan, sebab janji Tuhan ya dan amin, dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mempercayainya. Biarlah senantiasa firman Tuhan menjadi kekuatan iman bagi kami semua.
lebih khusus bagi saudara-saudara kami yang sudah jauh dari Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang sakit, Trismeo, Ibu Yulima, Bu Lolo yang masih mungkin di rumah sakit saat ini. Tuhan jamah sakit penyakitnya. Kami percaya tidak ada penyakit yang terlalu parah yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Dia sedang mengurus kelima anaknya dan kerinduan hatinya untuk salah satu anaknya boleh menjadi hamba Tuhan. Biarlah Tuhan capaikan kerinduan hati dari Ibu Yulima Bololo ini untuk anak-anaknya. Bahkan kesehatannya Tuhan pulihkan agar dia sanggup menjaga, memelihara anak-anaknya. Hamba-Mu berdoa untuk Ibu Janda Cilik Nemen Emor. Dia juga dalam pergumulan menjaga 3 anaknya. Beri kesehatan, dia sedang bekerja di ratahan. Tuhan kuatkan imannya untuk tetap bergantung sungguh pada Tuhan. Begitu juga Ibu Janda Oli Tangkolomboan yang sedang menggumuli anaknya Igel di masa remajanya. Tuhan berkati ibu ini, teguhkan imannya, berkati Igel di masa remajanya ini, agar dia boleh menjadi anak yang mau mendengar nasihat orang tua, bahkan menyenangkan hati mamanya. Itulah kerinduan hati dari Ibu Tangkolomboan. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pergumulan dihadapi oleh Ibu untuk Felicia yang dalam bergumul rumah tangganya. Beri kebahagiaan rumah tangga dan Felicia yang ada di Italia agar dapat mendatangkan kebahagiaan. Biarlah rumah tangga mereka dapat dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan yang membentuk rumah tangga mereka, dan biarlah Tuhan memberikan kebahagiaan seperti sedia kala. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk Bunda Heni yang selalu memotivasi kami untuk menginjil, bahkan membantu sesama. Bunda Heni di masa tuanya mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Beri kekuatan dan kesehatan yang sempurna kepada Bunda Heni Suwondo di masa tuanya. Biarlah senantiasa dalam lindungan Tuhan. Banyak orang yang sudah terbantukan oleh Bunda Heni. Biarlah pelayanan Bunda Heni menjadi berkat untuk kami semua, memotivasi bagi kami semua untuk senantiasa peduli kepada sesama. Sebab itulah kerinduan hati Tuhan untuk masing-masing kami. Kami boleh peduli kepada mereka yang sedang menderita. Tuhan Bapa di sorga, kami semua yang hadir di Zoom ini, masing-masing kami punya pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, bahkan pergumulan kesehatan. Tetapi kami percaya Tuhan lebih besar dari apa yang sedang kami gumuli. Kami berdoa untuk Ibu Deslian yang Tuhan tahu ada silent request-nya, Tuhan yang tahu kerinduan hati dari Ibu Deslian. Tuhan, kami berdoa juga untuk kakak kami Herli yang sedang cuci darah saat ini. Biarlah Tuhan berikan kesehatan yang sempurna kepada kakak kami, agar dia mendapat kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Begitu juga Yohana yang sedang menjaga dan bersama-sama dengan suami, Tuhan berikan juga kesehatan. Banyak yang kami mau sampaikan Tuhan, tetapi dengan keterbatasan kami tak dapat sebut satu persatu. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang tahu isi hati masing-masing kami yang sedang berdoa dan mungkin tak sempat kami sampaikan. Dan kerinduan hati kami semua yang hadir di Zoom ini, biarlah nama-nama kami boleh tertulis di buku Al-Hayat di sorga. Dan itulah yang menjadi kerinduan hati kami yang paling utama. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berseru pada pagi yang indah. Tuhan, tolong kuasai kami dengan roh kebenaran, roh menyembah Tuhan, dan roh melayani sesama kami dimanapun kami berada. Saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya ya Tuhan, tolong petunjuk dari sorga, akal budi hikmat, mendapatkan tumbuh-tumbuhan alam yang Tuhan siapkan penangkal semua penyakit sejak dunia Engkau ciptakan. Tuhan, dokter dan tabib, penyembuh ajaib, kehendak-Mu jadilah ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, agar kami menikmati keindahan Tuhan dalam tubuh kami masing-masing yang terganggu kesehatannya. Biarlah biru-biru Tuhan menjamah yang sakit, dan hamba-Mu juga mendoakan anak hamba Christine yang sedang terganggu kesehatannya dengan kanker payudara, agar disembuhkan dan imannya untuk mengenal Engkau bersama suaminya.
Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau maha baik. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapa kami di surga, kami juga rindu mendoakan untuk Saudara Yohanes yang saat ini sedang dirawat, dan juga kami rindu mendoakan untuk rencana tindakan operasi mata yang akan dilakukan oleh Saudari Kurnia. Tuhan kiranya boleh memberkati supaya pemulihan sejati boleh terjadi, bahkan setiap tindakan medis yang akan dilakukan Tuhan boleh campur tangan. Tuhan juga boleh senantiasa memberkati untuk sekolah Tuhan yang ada di Sonder. Kiranya Tuhan terus memberkati untuk setiap lembaga-lembaga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami semua. Dan dengan adanya sekolah yang ada di Sonder ini akan membawa anak-anak boleh lebih dekat kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan Maha mengetahui setiap apapun yang kami ingin doakan pada pagi hari ini. Dan kami percaya firman Tuhan yang berbunyi dalam Mazmur 66 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Sehingga di penghujung dari doa permohonan kami pada pagi hari ini, kami rindu supaya Tuhan boleh menjawab setiap apa yang sudah kami layangkan dengan jawaban yang terbaik. Rancangan damai sejahtera kami percaya Tuhan telah sediakan untuk kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih untuk persekutuan doa kami Bapa pada pagi hari ini. Kami rindu untuk menutup doa ini dengan doa Bapa kami, doa yang Engkau telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih pendeta atas doanya. Amin. Silakan Ibu Miranda. Amin. Terima kasih Pendeta Bunda Gregory Tinangon yang telah memimpin kita dalam doa pagi ini. Setiap doa yang dinaikkan dengan iman dari hati yang tulus akan didengar oleh Tuhan dan dijawabnya. Orang yang menaikkan permohonan itu akan menerima berkat itu melampaui apa yang ia harapkan. Tidak ada satupun doa dari orang percaya yang setia kepada Tuhan akan sia-sia jika dinaikkan dengan iman dari hati yang tulus. Milikilah iman yang hidup atas apa yang sudah didoakan. Mari kita dengarkan kesaksian tentang kuasa doa yang akan disampaikan oleh Ibu Debbie Hehanusa. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu mengikuti video singkat dari Outreach Ministry. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau Ada sedikit gangguan. Apa
Kita kebenaran. lanjutkan saja. Dipersilakan untuk melanjutkan karena ada gangguan di host. Baik, mungkin host bisa stop dulu videonya. Kita akan segera langsung mengikuti kesaksian oleh Ibu Debbie Hehanusa. Silakan Ibu Debbie. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya, khususnya Kak James ya. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan memproses saya di dalam sakit penyakit ya. Khususnya pertama saya kena kanker payudara yang sudah stadium 3 itu saya operasi sampai 2 kali. Disitulah Tuhan ajar bagaimana untuk saya bisa melepaskan penyakit. Terus terang saya orangnya istilahnya saklek ya, orang yang sangat saklek. Jadi untuk melepaskan, ya kalau mau dikatakan melepaskan pengampunan, harus melepaskan pengampunan, iya, tapi di hati kecil saya itu sama sekali tidak. Hanya Tuhan proses saya di dalam sakit begitu, tapi saya selalu berusaha, saya melepaskan pengampunan, saya melepaskan. Tapi saya tidak bisa gitu, tidak bisa dengan kekuatan sendiri gitu. Jadi saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya roh melepaskan pengampunan, tapi dengan cara Tuhan, ya dengan caranya Tuhan. Akhirnya Tuhan proses dengan kanker payudara. Yaitu pertama saya di tahun 2019 saya dioperasi pertama, terus diproses lagi dengan payudara yang sama, akhirnya di payudara diangkat. Saya menjalani kemo 6 kali. Di tahun 2023 disitulah Tuhan nyatakan bahwa memang kalau kita benar-benar kita berseru sama Tuhan, kita benar-benar serius minta Tuhan campur tangan di dalam setiap persoalan kita, di dalam setiap pergumulan kita. Akhirnya tahun 2003 saya MRI dan dokter vonis saya bebas kanker di situ. Dan bukan cuma di situ Bapak Ibu, saya terus terang selama ini saya melayani Tuhan. Orang lihat, oh Ibu suci gitu, orangnya baik. Tapi terus terang, saya selama melayani Tuhan, selama ini saya masih merokok. Merokoknya sampai tahun waktu Tuhan proses yang baru-baru itu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, saya mau lepaskan rokok itu sangat setengah mati. Saya cuma bilang dengan Tuhan, saya kadang habis melayani Tuhan, saya melayani di Zoom, saya melayani di gereja, saya pulang dari gereja, saya sambung rokok. Saya bilang, Tuhan, saya tidak layak, saya mau lepas dari ini rokok. Tuhan, tapi tetap juga tidak bisa. Tapi satu waktu, saya bilang dengan Tuhan, saya mau lepas rokok. Tapi dengan caranya Tuhan. Akhirnya, pas akhir tahun 2025, di bulan Desember sama tanggal 13, itu jam 2 subuh itu, saya sudah tidak bisa bernapas. Saya sesak sekali. Saya duduk, napas saya itu sudah di sini. Saya bilang gini, Tuhan, tolong saya bilang. Saya bilang dengan anak, sampai saya sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya cuma bilang dengan anak, Michael, kalau mama ada apa-apa, satu, hubungi Tante Diana dengan Pak James. Kasih ya, Mam. Kenapa? Saya sampai lupa, nafas saya tidak ada. Saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih prosesnya Tuhan. Akhirnya saya minta, anak saya minta, bawa mama ke rumah sakit pada jam 3 subuh itu. Dibawa langsung ke rumah sakit, langsung pasang O2. Begitu pasang O2 langsung difoto. Dan dokter bilang, ibu kena infeksi paru-paru. Di situ bukan saya bilang apa. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Inilah cara Tuhan untuk melepaskan saya dari rokok. Puji Tuhan. Dan pada saat itu, sampai detik sekarang, mau dikatakan, dokter bilang, ibu kalau mau merokok lepas perlahan-lahan. Saya bilang tidak, saya ambil keputusan. Saya lepas total. Jadi disitulah, mulai saya tanggal 13 Desember, saya masih ingat. Saya lepas di situ pada saat saya masuk rumah sakit, divonis infeksi paru-paru. Mulai dari situ saya sampai teman-temannya, orang lepas rokok harus pelan-pelan, jangan langsung kaget gitu lepas total. Saya bilang tidak,
saya harus lepas total. Di situ saya kayak ada kelegahan itu. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih dengan caranya Tuhan. Benar Bapak Ibu, kita tidak bisa melakukan sesuatu hal dengan kekuatan kita sendiri. Kadang saya berusaha untuk saya sendiri yang mau melepas, tapi tidak bisa. Begitu saya libatkan Tuhan, saya minta caranya Tuhan yang lakukan buat saya, bukan cara saya dengan segala macam, tapi saya minta caranya Tuhan. Biarlah cara Tuhan yang memberhentikan saya merokok. Akhirnya pada tanggal itulah yang saya benar divonis, dan sampai detik sekarang begitu saya lepas rokok, saya berobat lagi, kontrol 2 minggu kemudian dokter bilang, Ibu, paru-paru Ibu sudah mulai bagus, sudah bersih. Dan saya memang betul Bapak Ibu, beda sekali, rasa lega sekali. Disitulah akhirnya saya mulai menyembah Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya minta terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sering mendoakan saya. Ya banyaknya saya diproses dengan Tuhan, kekerasan hati saya kena stroke ringan, tapi disitulah Tuhan proses, dan saya sangat bersyukur. Tidak pernah saya berkata, kenapa Tuhan, dari kanker payudara saya diproses lagi kena stroke ringan. Saya tidak pernah berkata, kenapa Tuhan, kenapa harus begini, tapi saya bersyukur. Dengan caranya itu saya introspeksi diri. Oh Tuhan mau saya membuang hal-hal yang Tuhan tidak senang, membuang perlakuan yang Tuhan tidak senang. Disitulah Tuhan proses saya. Itu yang saya sangat bersyukur, saya bisa lepas dari rokok. Sampai detik ini semua karena Tuhan. Terima kasih atas dukungan topangan doa dari OIX Ministry, Early Morning OIX Ministry atas selama ini topangan doa. Makanya waktu itu saya langsung chat Pak James, bisa saya bersaksi, untuk saya bersaksi di early morning ini. Bagaimana kuasa doa ya, kalau kita benar-benar sungguh minta sama Tuhan, pasti Tuhan campur tangan. Bukan dengan kekuatan kita tidak bisa dengan kekuatan kita, tapi kalau kita libatkan Tuhan, segala sesuatunya tidak ada yang tidak mungkin. Itu saja Pak James, begitu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin, puji Tuhan, kuat dalam Tuhan ya Ibu Debbie, luar biasa Tuhan itu. Terima kasih Bu Debbie. Sama-sama Ibu. Terima kasih Terima kasih Tante Debbie. Terima kasih Pak James. Proses yang Tuhan izinkan luar biasa, dan kuasa doa pastinya tadi seperti yang Ibu Debbie katakan, dengan kuasa kita sendiri kita tidak punya kuasa, tapi Tuhan Maha Kuasa. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Reki Mandias, dan juga setelah renungan firman Tuhan akan memberikan doa berkat sekaligus menutup ibadah kita pagi hari ini. Kepada Pendeta Reki Mandias kami persilakan untuk membawakan firman Tuhan. Baik, selamat pagi semua. Kedengaran suara saya? Iya. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Mohon maaf karena saya saat ini lagi dalam ruangannya di lobi rumah sakit, tapi saya usahakan yang terbaik dalam pelayanan, karena juga saya sedang pelayanan ke rumah sakit, kebetulan mau pulang ke rumah, masih lumayan jauh. Kebetulan ada 2 anggota jemaat, yang satu tiba-tiba meninggal, jadi harus membantu keluarga setelah acara ini. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, mengucap syukur, banyak terima kasih oleh karena Engkau Allah yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Bapa akan bantu campur tangan agar pikiran kami dibukakan, Roh Kudus masuk membentuk kami, dan kami boleh diubahkan. Kalau hamba punya banyak dosa, ampuni hamba dari dosa kesalahan, perkataan, perbuatan, pikiran, sengaja tidak sengaja, bahkan kami semua yang ada hadir pada pagi hari ini, diampuni kami dan dilayakkan kami sebagaimana janji-Mu dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, kalau kami datang mengaku dosa, Aku Allah yang setia akan mengampuni dan menyucikan engkau dari segala jenis kejahatan. Ini yang menjadi doa kami Bapa, sempurnakan apa yang kurang dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Amin. Pada kesempatan bisa didengar suaranya? Ya, Terdengar bisa Oke. pendeta. Oke, saya ingin ambil satu firman Tuhan dalam Alkitab dalam buku Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30, 29-30. Nah, Tuhan Yesus dia memanggil ada 3 orang ya. Dia panggil ada 3 hamba. Kemudian apa yang dia lakukan dengan 3 hamba ini? Dia mempercayakan masing-masing hamba dengan talenta. Dia kasih modal. Hamba yang pertama dia kasih berapa? Masih ingat? 5 talenta. Oke. Kemudian hamba yang kedua dia kasih 2 talenta. Kemudian hamba yang ketiga dia kasih 1 talenta. Kemudian dia katakan, saya mau pergi jauh, saya percayakan semua talenta ini kepada kalian, tapi kalian harus kembangkan talenta ini. Oke? Sehingga pada waktu aku datang, kamu memiliki hasil yang luar biasa. Kemudian Tuhan ini pergi jauh dari tempat kediamannya. Beberapa lama dia di sana, dia kembali. Ketika dia datang dan menanyakan tentang talenta-talenta yang ada, dia menerima laporan dari 3 orang yang dia percayakan. Orang yang pertama datang kepadanya dan katakan, Tuhan terima kasih, bos ini talentanya sudah aku kembangkan dan sekarang saya punya 10 talenta. Ya, jadi kali 2 ya, dia punya 10. Kemudian orang yang kedua, dia datang, dia buat laporan yang luar biasa juga. Saya mendapatkan 2 yang lalu, saya sudah kembangkan, sekarang sudah 4 bos. Oke. Tetapi pada waktu dipanggil orang yang ketiga ditanya, mana talentamu? Kemudian dia katakan, Tuhan adalah orang yang kejam. Orang yang meraup keuntungan dari apa yang tidak ditabur. Wah, ketika dengar itu, Tuhan katakan kepada dia, enyalah kamu yang membuat kejahatan. Orang yang ada akan diambil dan yang tidak ada, orang yang ada akan diberi dan tidak ada akan diambil daripadanya. Tetapi Tuhan memberikan statement kepada orang pertama dan orang kedua luar biasa. Tuhan katakan kepada mereka, karena kamu setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab kepadamu terhadap perkara-perkara yang besar. Judul pembahasan kita itu adalah menyangkut dengan kesetiaan. Sekarang saya mau bertanya, kalau saya ke gereja, oke, saya baca Alkitab. Saya ke gereja, saya baca Alkitab setiap hari Minggu, setiap hari Sabat saya ke gereja. Apakah itu dianggap setia? Itu sebenarnya ada rutinitas, bukan kesetiaan. Itu ada rutinitas. Sebuah rutinitas. Setiap jam gereja, saya ke gereja. Setiap pagi saya bangun pagi, saya berdoa. Tetapi yang menjadi dasar di mana kesetiaan itu dilihat adalah ketika Anda memiliki goncangan hidup yang luar biasa, apakah Anda akan setia atau tidak? Itu, ya. Jadi yang akan dilihat adalah integritas iman. Integritas iman itu adalah ketetapan hati atau komitmen yang tidak pernah berubah walaupun tidak ada orang yang mengawas kita. Seperti contoh, itu ada uang nih di meja, uangnya banyak banget, nggak ada orang yang lihat. Ya, mau diambil tidak? Ambil tidak? Tidak ada saksi, uangnya banyak. Ya, nah disitulah integritas iman kita, kesetiaan kita dipertaruhkan. Apakah saya ambil atau tidak? Oke? Nah, apakah saya setia hanya pada waktu dilihat orang, atau saya tetap setia kepada Tuhan walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada pertunjukan di sana? Terkadang kita mendefinisikan setia ketika saya bawa Alkitab ke gereja, ketika saya datang beribadah tepat waktu, ketika saya berdoa, itu adalah definisi setia. Tapi pada waktu Anda mengalami kesukaran hidup yang dahsyat, yang luar biasa, apakah Anda tetap setia? Sebenarnya disitulah dilihat integritas iman kita.
Apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Di situ kita dinilai apakah kita dapat dikategorikan orang hamba yang setia atau tidak. Orang yang setia adalah orang yang mempraktekkan perintah dari Tuhan. Apa perintah dari Tuhan? Kasih. Kita mengatakan bahwa saya ini orang setia, selalu masuk gereja hari Minggu, selalu masuk gereja hari Sabat, tetapi saya tidak mengasihi keluarga saya tidak menolong akan tetangga saya, maka kesetiaan tidak ada sama kita. Tidak ada. Kesetiaan itu ketika kita mempraktekkan kasih. Sebagaimana Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berfirman. Ketika kita mempraktekkan buah-buah kasih itu, maka buah-buah roh, maka disitulah dilihat kesetiaan kita. Apakah saya sudah mempraktekkan buah-buah roh? Apakah saya sudah mengasihi sesama hidup manusia? Apakah saya memang benar mengasihi Tuhan atau tidak? Ingat, kesetiaan itu bukan bersifat rutinitas. Kesetiaan itu bukan bersifat sebuah kebiasaan rohani atau religi. Tapi kesetiaan itu berupa integritas iman atau komitmen di saat tidak ada orang yang melihat sekalipun saya akan tetap tunduk dan patuh kepada Tuhan. Entah saya diberkati atau tidak, entah saya ada makanan atau tidak, entah saya ada uang atau tidak, apapun yang terjadi, tetap saya akan melakukan kasih. Tetap saya akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu namanya dengan integritas iman. Integritas iman bukan di saat ada banyak orang dan saya memamerkan kasih. Saya mulai dengan memvideokan tentang kebaikan saya, kemudian saya mulai membagikan apa yang saya lakukan kepada orang supaya semua orang kenal saya ini orang yang memiliki kasih. Saya rasa itu bukan contoh kesetiaan, tetapi kesetiaan adalah melakukan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan inginkan tanpa dilihat oleh siapapun. Itulah yang dimaksud dengan kesetiaan. Melakukan apa yang benar tanpa harus diperhatikan oleh siapapun. Itulah yang dimaksud dengan kesetiaan. Nah, firman Tuhan dalam buku Mika, Mika 6 ayat 8, di sini dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain Tuhan minta ini. Pertama, berlaku adil. Kemudian kedua, mencintai kesetiaan. Berlaku adil, kemudian mencintai kesetiaan. Dan hidup dengan penuh apa? Rendah hati di hadapan Tuhan." Wah, luar biasa. Kalau jadi manusia dalam buku Mika 6 ayat 8 dikatakan, pertama, manusia itu harus adil. Ya. Kedua, mencintai kesetiaan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan, kasih. Kemudian yang ketiga, Tuhan firmankan, jadi manusia adalah rendah hati. Suka merendahkan hati di hadapan Allah. Nah, ini 3. Luar biasa. Nah, mari kita datang kepada cerita salah satu tokoh yang luar biasa dalam Perjanjian Lama. Seorang anak muda yang dijual oleh saudara-saudaranya. Masih ingat cerita apa ini? Cerita dari Yusuf, ya. Masih ingat kan? Yusuf. Nah, Yusuf itu dulu kan belum ada gereja di zaman Perjanjian Lama. Jadi bagaimana cara untuk mengajar firman Tuhan di zaman Perjanjian Lama? Nah, firman itu diajarkan oleh papa-papa, orang tua di dalam rumah tangga, dalam keluarga. Firman itu diperkatakan siang dan malam. Jadi di saat pagi-pagi anaknya diingatkan, oh gini. Malamnya juga diingatkan. Yusuf itu diajar oleh papanya bagaimana hidup dengan setia. Dan dia sangat penurut. Dia sangat luar biasa. Dia adalah anak yang paling setia dari semua kakak beradik yang ada. Tetapi timbullah kecemburuan di antara saudara, keluarga. Karena sepertinya Yusuf diperlakukan luar biasa oleh ayahnya. Ketika itu maka
bangkitlah amarah dari kakak-kakaknya sehingga mereka menjual Yusuf. Oke. Dan pada waktu mereka menjual Yusuf, kemudian Yusuf melakukan hal yang benar di rumah dari Potifar yang sudah membeli dia. Ketika dia melakukan hal yang benar, dia mendapatkan reward dari Potifar, menjadi kepala di dalam rumahnya. Tetapi oleh karena Yusuf ini memang ganteng ya, perawakannya luar biasa, hidungnya mancung luar biasa, maco lah orangnya. Apa yang terjadi? Wah, udah naksirlah si istri Potifar sama dia. Kemudian berkali-kali dia digoda oleh istri Potifar. Sebenarnya dia bisa melakukan, kalau saya mau katakan istri Potifar itu bukan orang jelek. Karena dia itu adalah istri dari penguasa. Penguasa itu pasti mencari cewek yang cantik ya untuk dinikahi. Pastilah istrinya itu adalah orang yang sangat cantik. Tetapi integritas iman dari Yusuf itu luar biasa. Dia menolak ajakan. Bahkan sampai Yusuf difitnahkan segala yang jahat, dia tetap berintegritas kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Masuklah dia ke penjara. Dan kita lihat di sini apa yang terjadi. Dalam penjara itu tidak mengurangi integritas iman Yusuf kepada Tuhan. Dia tetap lebih kuat dalam integritas imannya kepada Tuhan. Kesetiaannya kepada Tuhan itu tetap bertambah, tidak berkurang. Masuk ke dalam penjara tidak menyebabkan imannya luluh atau luntur, tetapi lebih menguatkan dia. Dan akhirnya dia bisa menjadi seorang yang luar biasa di tanah Mesir. Oleh karena Yusuf, keluarganya diberkati. Saudaraku sekalian, pada pagi hari ini, mari kita datang kepada evaluasi diri. Jangan kita melihat siapa yang ada di sekitar kita. Tetapi mari kita pergi ke cermin. Kita melihat diri kita. Dan kita mengevaluasi iman kita. Apakah saya setia di saat hanya ada orang atau pertunjukan sesuatu, atau di saat tidak ada orang pun saya akan tetap setia kepada Tuhan. Integritas iman itu sangat penting. Orang-orang akan sangat terberkati ketika kita bisa tetap setia kepada Tuhan, apapun, bagaimanapun kehidupan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Amin. Pendeta. Terima kasih Pendeta Matias. Terima kasih Pendeta Mandias. Langsung berdoa, Pastor. Mari kita berdoa. Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih karunia Allah Bapa Surgawi. Pada pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur kami boleh datang dan diundang dalam acara ini. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang integritas iman. Untuk setia walaupun tidak ada yang memperhatikan. Untuk tetap setia kepada Tuhan walaupun tidak ada yang menilai. Kami yakin kesetiaan itu bukan sebuah rutinitas. Tetapi kesetiaan itu adalah bagaimana saya tetap memiliki integritas iman pada saat hal yang terburuk sekalipun terjadi dalam hidup kami. Tolong kami Bapa. Karena setan tidak ingin dengan kesetiaan kami. Kami lemah, kami datang kepadamu, menyerahkan segenap hidup kami, bahkan kepercayaan kami ke dalam tangan kasih Bapa. Lindungi iman kami, tolong kami. Kiranya Roh Kudus bekerja hari ini sampai hari Maranatha. Diberkati Pendeta James, bahkan semua yang terlibat di dalam ministry ini. Kiranya kasih karunia Allah Bapa akan menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Tuhan. Terima kasih Pendeta atas doanya. Ya. Amin. Saya mohon izin ya. Saya izin duluan. Saya sudah harus ke lantai 2. Oke, terima kasih ya undangannya. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Pak Pendeta. God bless. Selamat melayani Pendeta. Tuhan berkati Ya, Tuhan yang sudah disampaikan. Puji Tuhan. Baca. Amin. Terima kasih Pendeta sekali lagi.
pesan renungan firman-Nya, integritas iman. Terima kasih juga untuk Pendeta Gregory Tinangon dan juga Makasih Ibu doanya Debbie. pendeta. Makasih ibu semua, Tuhan berkati. Terima kasih juga untuk Ibu Debbie Heanusa yang telah melayani di Doa Subuh Outreach Ministry pagi ini. Adalah pasti bahwa Tuhan terus memberkati dalam kehidupan dan pelayanannya. Kita telah tiba di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman dari Outreach Ministry. Di mana bisa dilihat di tampilan slide kita sebagai informasi penting. Bible Study Online mulai minggu depan memiliki jadwal yang baru. Pindah ke setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Saya ulangi, Bible Study Online mulai minggu depan memiliki jadwal baru pindah ke setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Topik seri pelajaran Bible Study kita adalah mengenai tokoh-tokoh Alkitab. Dan Senin depan, tanggal 3 Februari, tokoh Alkitab yang akan dibahas adalah Kitab Esther, yang akan dibawakan oleh Pendeta James Situmorang. Pastikan kita hadir Senin malam jam 7 malam waktu Indonesia Barat untuk lebih mengenal hati Tuhan dengan mendalami firman Tuhan bersama. Demikianlah pengumuman dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudara sekalian. Sampai jumpa kembali dalam program-program Outreach Ministry berikutnya. Semangat beraktivitas menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bu Ya, ada Miranda. di layar Terima juga kasih, pengumuman Kak Miranda. untuk jadwal hari Selasa depan. Miranda, Morning apa bisa prayer. kelihatan di Bisa, oke. screen? Ya, Sebagai tolong tambahan dibacakan. untuk hari Selasa 3 Februari, early morning prayer. Ini tanggalnya benar ya? Iya. 3 Februari hari Selasa, prayer circle akan dibawakan oleh pendeta muda Juan Maleke, kesaksian oleh Ibu Yulima Buulolo, firman Tuhan pendeta Sugi Sitorus. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Miranda. Terima kasih semuanya. Terima Selamat kasih. Terima kasih kita semua. semua. Terima kasih Kak Debbie, Miranda. Terima Debbie, kasih terima Pak Ibu kasih Semangat Deborah. Bu Ibu Debbie. Pak Miranda, Paul, Pendeta Terima kasih Pendeta sudah Gregory, hadir. Gregory atas Makasih Terima Pak kasih Jen. semua. Outreach Tuhan Ministry. berkati. dan Bu pelayanan ya. Pendeta Gregory. Tuhan Ya, Ibu berkati. Terima Yulima kasih. semangat ya. Terima Semangat kasih Ibu Bu Debbie Yulima. kesaksiannya. Sembuh. Iya, Terima kasih Pastor Bagi yang Gregory. ingin Kasih memberikan selalu. kesaksian bisa menghubungi kami juga ya. Amin. Kalau ada kesaksian yang ingin dibagikan nanti. Amin. Oke, sampai jumpa. Selamat beraktivitas semua. Terima kasih semua. Iya, Tuhan Terima berkati. kasih Pendeta Salam Gregory. sehat semuanya. Shalom. Iya, oke. Nanti kita bagikan ya flyer untuk Bible Study. Baik. Ya, Di mohon grup. maaf Kasih tadi semua. 2 Februari hari Senin. 2 Februari kita hari Selasa ya. Ya, Selasa early Iya, morning, Bible study-nya 2 Februari jam 7 malam. itu soalnya mendadak. Host kita lagi sakit, jadi Iya. ada sedikit gangguan, tidak apa-apa. Oke, terima kasih Pak Tuhan Paul berkati Fotinus semuanya. sudah hadir. Ibu Marce, Oma Amin. Evi, dan yang lainnya. Thank you. Sampai berjumpa. Cepat sembuh. Semangat sembuh ya. Semangat Ibu Yulima. Hari Senin mau kasih Ibu kesaksian Deslian loh. juga cepat sembuh. Selasa. Iya. Oh, Selasa. Oke, Ya. hari Selasa ya. Ya, Bu. Oke, kita berpisah. Beraktivitas. Selamat beraktivitas.